Seorang guru bertanya kepada muridnya tentang apa cita-cita dia. Kemudian dengan penuh percaya diri, siswa ini menjawab, 4K. Apa itu 4K? Kuliah, kerja, kaya, dan kawin. Pak guru tersenyum, kemudian berkata, tapi ada 1K, K yang kelima yang kamu lupa. Apa itu Pak guru? Kuburan. Seketika itu juga wajah siswa itu berubah. Memang banyak orang yang mempersiapkan kehidupannya yang baik saat masih di dunia, tetapi juga masih banyak yang tidak mempersiapkan kehidupan yang kedua, hidup setelah kematian. Dalam bacaan hari ini dikisahkan, ada seorang yang sangat kaya, selalu menggunakan jubah ungu dan kain halus, setiap hari berpesta pora dalam kemewahan, dan seorang pengemis yang bernama Lazarus. Jarak mereka begitu dekat, hanya terpisahkan oleh pintu rumah. Tetapi ketika ada kesempatan untuk menolong, orang kaya itu tidak melakukannya. Bahkan hanya anjing-anjingnya yang datang untuk menjilati borok-borok pengemis itu. Ketika mereka sama-sama meninggal, pengemis dibawa malaikat ke pangkuan Abraham dan orang kaya itu masuk dalam tempat penderitaan kekal. Orang kaya masuk dalam penderitaan kekal bukan karena kekayaannya. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham bukan karena dia orang yang miskin, tetapi semuanya karena cara hidup saat masih di dunia. Abraham juga orang yang sangat kaya raya, memiliki ternak emas dan perak yang begitu banyak, tetapi toh Abraham tetap masuk dalam kebahagiaan yang kekal. Orang kaya dalam kisah hari ini, dia punya kekayaan yang begitu banyak, tetapi hanya dipakai untuk memuaskan nafsu diri sendiri. Ketika datang kesempatan untuk menolong orang lain, kesempatan itu diabaikan, kesempatan itu tidak dilakukan. Sementara Lazarus, si pengemis itu, senantiasa percaya dan mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Gambar di kaos saya ini bisa ditafsirkan beberapa pesan. Yang pertama misalnya, tangan yang di atas adalah tangan Allah Bapa, yang di tengah adalah tangan Yesus, yang di bawah adalah kita yang sedang di kubangan dosa. Yesus selalu mengulurkan tangannya untuk menarik kita dari kubangan dosa. Permasalahannya, apakah kita mau mengulurkan tangan kita di atas? Kalau kita tidak mau mengulurkan tangan kita di atas, kita akan tetap dalam kubangan dosa. Tetapi juga bisa dimaknai, tangan yang di atas adalah tangan Yesus, yang di tengah adalah kita sendiri, kemudian yang di bawah adalah orang-orang yang menderita. Ketika ada orang-orang menderita yang mengulurkan tangannya ke atas, sungguhkah kita mau mengulurkan tangan kita ke bawah untuk menolongnya? Ketika kita diberi banyak sarana prasarana dari Tuhan, ada banyak kesempatan untuk mengulurkan tangan kita ke bawah menolong sesama kita, dan kita tidak melakukannya. Sejatinya kita sedang seperti orang kaya dalam bacaan hari ini. Naik delman, ditarik kuda 5, lebih nyaman duduk daripada berdiri. Setiap kali kita menolong sesama, sejatinya sedang menolong diri sendiri. Akhirnya, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.